Kalian pasti sudah tahu bahwa dunia pernah mengalami perang dingin. Dalam perang dingin, dunia terbagi menjadi blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Ada beberapa negara yang tidak bergabung ke blok barat dan blok timur. Negara-negara ini yang disebut sebagai non-blok. Negara-negara ini memilih untuk menjaga perdamaian dunia dan akhirnya memutuskan untuk membentuk suatu gerakan yang dinamakan dengan Gerakan Non-Blok atau GNB. Gerakan Non-Blok adalah suatu organisasi internasional yang terdiri lebih dari 100 negara-negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Dalam hal ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang menginisiasi berdirinya organisasi ini bersama beberapa negara-negara lain. Sebelum GNB terbentuk, pada tahun 1954 dilangsungkan konferensi Colombo di Sri Lanka. Pada tahun 1955, konferensi Asia Afrika atau KAA diselenggarakan. Dalam KAA, pemimpin dari 29 anggota negara mendeklarasikan komitmen untuk tidak terlibat dalam konfrontasi blok barat dan blok timur. Konferensi ini berhasil menyatukan kekuatan negara-negara dunia ketiga untuk bersikap netral terhadap blok barat dan blok timur. KAA ini yang menjadi pemicu GNB. Konferensi Asia Afrika menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Sebab umum terjadinya gerakan non-blok yang pertama yaitu blok barat dan blok timur mengklaim ideologinya yang paling benar. Pertarungan ideologi keduanya lebih banyak berdampak negatif daripada positifnya. Misalnya terbaginya Jerman menjadi dua bagian barat dan bagian timur. Pada tahun 1949, kemudian contohnya lagi Perang Korea pada tahun 1950 yang membuat semenanjung Korea terbelah menjadi Korea Utara dan Korea Selatan sampai saat ini. Yang kedua, kecemasan di antara negara-negara yang belum merdeka misalnya seperti Kamerun, Somaliland, dan Rwanda. Sebab khusus terjadinya gerakan non-blok atau GNB salah satunya adalah terjadinya invasi di Teluk Babi pada tahun 1961. Teluk Babi terletak di Kuba, salah satu negara di benua Amerika. Kenapa Amerika Serikat masih menyerang Teluk Babi padahal Kuba masih berada di benua yang sama dengan Amerika Serikat? Sebab Kuba adalah negara yang menganut ideologi komunisme. Tujuan didirikannya GNB yaitu antara lain: pertama, meredakan ketegangan dunia sebagai akibat persaingan dan pemusuhan dua blok adidaya. Kedua, mengusahakan terciptanya suasana dunia yang aman dan damai. Ketiga, mengusahakan terwujudnya hubungan antar bangsa secara demokratis. Keempat, menentang kolonialisme politik apartheid dan rasialisme. Kelima, memperjuangkan kebebasan dalam bidang ekonomi dan kerjasama atas dasar persamaan derajat. Keenam, meningkatkan solidaritas di antara negara-negara anggota gerakan non-blok, menggalang kerjasama antara negara berkembang dan negara maju menuju terciptanya tatanan ekonomi dunia yang baru. Pendiri gerakan non-blok yaitu ada Joseph Broz Tito, Presiden Yugoslavia, Soekarno, Presiden Indonesia, Gamal Abdul Nasser, Presiden Mesir, Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, dan Kwame Nkrumah dari Ghana. Peran Indonesia dalam GNB. Yang pertama, Indonesia berperan sebagai pelopor berdirinya GNB. Yang kedua, dalam KTT ke-10 GNB tahun 1992, Indonesia berperan sebagai tuan rumah penyelenggaraan KTT di mana Presiden Soeharto ketika itu bertindak sebagai ketua GNB. Yang ketiga, Indonesia memperkasai kerjasama teknis di beberapa bidang seperti bidang pertanian dan kependudukan. Dan yang terakhir, Indonesia mencetuskan upaya yang menghidup kembali dialog Utara Selatan.
Peran GNB untuk Indonesia yaitu untuk menjamin kemerdekaan nasional, kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keamanan negara-negara non-blok dalam perjuangan mereka melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, apartheid, rasisme, termasuk Zionisme, dan segala bentuk agresi, pendudukan, dominasi, gangguan atau hegemoni di Asia, samping menentang politik blok dan politik negara besar.